Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah, tema utama biasanya dibahas di Isra Mi'raj adalah yang pertama, kisah perjalanan Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Yang kedua biasanya yang sering dibahas adalah proses pensyariatan sholat fardu 5 waktu dalam sehari. Namun kali ini yang akan kita bicarakan adalah apa hikmah pendidikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama di Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki iman yang kuat terhadap hal-hal gaib. Ini dibuktikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi ketika orang-orang musyrik Makkah itu mempertanyakan bagaimana Rasulullah itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, maka Abu Bakar menjawab, benar. Bahkan kalau seandainya peristiwa lebih dahsyat lagi daripada Isra Mi'raj, maka saya pun mengimaninya. Begitu kata Abu Bakar. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW menjuluki Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang terpercaya, orang yang memiliki iman yang kuat dan juga pembenar. Dengan iman yang gaib ini, hal-hal gaib apa yang kita harus imani banyak ya. Pasti Allah yang maha kuasa, maha berkehendak, yang mampu memperjalankan. Sekali lagi, yang melakukan perjalanan ini Allah. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad ya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Hal gaib apa lagi? Adanya banyak malaikat, termasuk malaikat Jibril ya, kemudian banyak makhluk-makhluk lain ya. Ya, ada jin, ada buruk, ada Baitul Ma'mur, bahkan juga ya surga neraka pun diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ketaatan kita kepada Allah lalu kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika Allah mewajibkan kita sholat fardu 5 waktu dalam sehari, maka kita pun harus taat menjalankan itu ya dengan penuh semangat, dengan khusyuk. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan caranya, tetapi Rasulullah SAW menjelaskan itu dalam banyak hadis, sehingga kita pun taat kepada Rasulullah. Bagaimana kita melakukan sholat ya dengan sempurna seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana kita mensucikan diri kita ya secara batin maupun lahir. Ya. Lahir ya, kita mungkin sering mendawamkan wudhu ya ketika kita mau belajar, ketika kita melakukan apapun ya, termasuk juga kita banyak beristighfar, taubat dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW, jadi sebelum memulai perjalanan Isra Mi'raj, ternyata malaikat Jibril membersihkan ya hati dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Ini secara zahir. Tentu secara batinnya ini sebenarnya malaikat Jibril menyiapkan bagaimana jasad Rasulullah secara materi itu ya diubah menjadi cahaya yang bisa menemani perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Yang keempat, dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita belajar
ya. Bagaimana kita lebih mengutamakan adab dan sopan santun kita. Ya. Itu juga dilakukan Rasulullah SAW sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu kepada malaikat Jibril, itu juga sopan santun cara bicaranya. Bahkan ketika menaiki buruk itu pun Rasulullah SAW izin, ya. Bahkan kemudian kita naik dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pun ada proses itu adab, ya. Bagaimana malaikat Jibril itu meminta izin, ya, untuk dibukakan pintu. Kemudian yang membukakan pintu itu menanyakan siapa yang datang, bersama siapa, ya. Begitu dibukakan pintu mengucapkan salam, ya, menjawab salam. Begitu sudah ketemu maka penghuninya menyambut dengan senyuman, dengan sopan santun, dan menyambut dengan baik dan mendoakan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Ini adab yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha adalah bagaimana kita itu berlomba-lomba untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, untuk beribadah sebanyak-banyaknya, dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Ini terlihat jelas bagaimana Rasulullah itu diperlihatkan dalam Isra Mi'raj itu surga neraka, ya, dengan berbagai macam penghuninya, ya. Bahkan ketika diwahyukan sholat 5 waktu itu terakhir Allah berfirman bahwasanya barang siapa di antara, ya, manusia, ya, kalau punya keinginan berbuat jahat kemudian tidak melakukannya, itu tidak dianggap sebagai dosa, ya. Tetapi kalau seandainya keinginan itu dilakukan dalam bentuk perbuatan, maka tercatat sebagai satu dosa. Sebaliknya, kalau seandainya kita melakukan suatu kebaikan, contoh sholat 5 waktu kita lakukan, maka dikalikan 10 kali lipat, sehingga 5 waktu itu sama dengan 50 sholat. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain, kalau kita lakukan satu kebaikan itu bernilai atau berpahala 10 kebaikan. Karena itu mari kita terus tingkatkan diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang baik, ya, menjadi pribadi yang mudah untuk berakhlak mulia, untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.